أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال أيضا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاعون وخير خطاعين توابين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama dan yang utama, di hari yang paling utama, di tempat yang paling utama, yakni marilah kita meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kehidupan kita di alam dunia ini hanya tempat persinggahan saja, dan Allah tidak ingin melihat hambanya hanya sekedar beristirahat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita transit di muka bumi ini untuk mengambil perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kata Allah, dan sebaik-baik bekal yakni iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Bahkan jaminan Allah tidaklah bakalan akan masuk nabi-nabi yang lain sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya. Ini adalah salah satu kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada nabi. Akan tetapi kemuliaan tersebut tidak membuat nabi jumawah, tidak membuat nabi sombong dan angkuh, bahkan semakin terus beristiqamah mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbanding terbalik dengan kita yang mengaku menjadi umatnya Muhammad. Barulah sedikit saja yang Allah berikan kelebihan kepada kita. Terkadang karena kelebihan itulah membuat kita lupa daratan, angkuh, takabur, sombong, baik itu kepada manusia atau bahkan kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini yang senantiasa bertakarruf kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya kita saja mengaku menjadi umatnya, terlebih lagi kita harapkan kiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mengakui kita menjadi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pengakuan itu kita harapkan dalam bentuk syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa kita ini manusia adalah manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, dan tidak jarang seiring waktu berjalan dalam kehidupan kita di alam dunia ini, tidak jarang kita melakukan kesalahan, tidak jarang kita melakukan dosa, tidak jarang kita melakukan kehilafan. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya seluruh anak cucu Nabi Adam dalam kehidupannya di alam dunia ini pastilah pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan dosa. Ada saudara kita melakukan dosa hanya sedikit dan diimbangi dengan ibadah. Ada saudara kita melakukan dosa banyak
tapi masihlah diimbangi dengan ibadah. Ada juga saudara kita melakukan dosa, dosanya banyak, tetapi justru malah dia tidak beribadah kepada Allah. Jemaah dimulakan Allah, semoga kita tidak termasuk dari golongan yang ketiga yang tadi, bahwa banyak dosa kita, banyak kesalahan kita bermaksiat kepada Allah sangat luar biasa, akan tetapi tidak diimbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah dimulakan Allah, kepada saudara-saudaraku yang mungkin berada dalam golongan yang ketiga ini, banyak sekali maksiatnya, siang dan malam terus berdosa, berlumuran noda dan dosa kepada Allah. Janganlah berputus asa akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sepanjang ruh kita, nyawa kita ini masih dikandung badan, maka sepanjang itulah Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu taubatnya kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita menjemput taubatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala? Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan di dalam kitab At-Tawwabin karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau menceritakan di dalam kitabnya satu kisah di mana ada seorang laki-laki yang sangat banyak dosanya. Siang malam dia bermaksiat kepada Allah. Dan satu ketika di dalam hati kecilnya, sebanyak-banyak dosa yang kita lakukan Pak, tentunya masihlah mungkin ada setitik iman dalam hati. Laki-laki tersebut diceritakan bahwa dia berlumuran noda dan dosa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu ketika di dalam hati kecilnya muncul kejenuhan, muncul kegelisahan, merasakan dia dirinya bersalah, telah banyak melakukan dosa. Siang dan malam tidak nyenyak tidur dikarenakan kegalauannya, kegelisahannya. Maka pada waktu itu dia melangkahkan kakinya, datang bertemu dengan tabibul qalb, dokternya hati. Karena dia merasa dia sehat, jasadnya sehat, badannya sehat, akan tetapi dia gelisah. Dia meyakini bahwa yang sakit ini bukan jasadnya, bukan badannya, tetapi yang sakit ini adalah hatinya. Maka tepat rasanya kalau dia pergi ke tabibul qalb, dokternya hati. Kalau kita sakit jasad, sakit badan jasmani kita, pastilah kita datang berobat. Asbab kesembuhan, ikhtiar berusaha untuk menjemput kesembuhan, kita pergi ke dokter ahli. Begitu pula sebaliknya, kalau hati ini sakit, maka tepatlah rasanya kalau kita pergi ke dokter hati. Siapa itu? Para alim ulama. Maka laki-laki ini jamaah dimulakan Allah bergegas melangkahkan kakinya menemui satu ulama yang masyhur dan termasuk waliullah, yaitu Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau mendatangi Al-Imam Ibrahim bin Adham. Kata laki-laki tersebut, "Wahai Imam, saya ini yang siang dan malam berlumuran noda dan dosa, tidak luput dari maksiat kepada Allah. Wahai Imam, tunjukkan saya caranya, bagaimana saya mampu menghindar, atau berikan saya nasihat sehingga saya bisa lepas dari apa yang saya lakukan siang dan malam ini." Al-Imam Ibrahim bin Adham dengan senyuman berkata, "Wahai anakku, wahai laki-laki, kalau ingin engkau mendapatkan nasihat kepadaku,
saya berikan 5 nasihat. Kalau 5 nasihat ini mampu engkau laksanakan, dengan izin Allah insyaallah engkau akan sedikit demi sedikit terbebas menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang laki-laki ini dengan gembiranya, sampaikan kepadaku wahai imam, sampaikan segera kepadaku. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham ini? Yang pertama, beliau katakan kepada laki-laki, apabila saat engkau ingin bermaksiat, di saat engkau ingin melakukan sebuah dosa yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, saat itu pula engkau ingat bahwa jangan engkau memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Imam Ibrahim bin Adham ini kepada orang yang mau bermaksiat, bukan hanya kepada laki-laki, bisa jadi kepada kita semua yang mempunyai potensi untuk bermaksiat kepada Allah. Pesan beliau, ketika engkau ingin bermaksiat, jangan sekali-kali engkau memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan nasihat, laki-laki ini tertunduk lesu, tertunduk malu, lalu mengatakan, wahai imam, bagaimana mungkin saya mampu menghindar untuk memakan rezeki dari Allah? Bukankah setiap apa yang kita pakai, bukankah setiap apa yang kita makan, minum, kita nikmati, kita rasakan di muka bumi dalam kehidupan kita ini, tentunya kesemuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam surah Hud ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mempertegas, wa ma min dabbatin fil tidak ada binatang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memberikan rezekinya kepadanya. Artinya setiap apa yang kita rasakan di muka bumi dalam kehidupan kita ini, pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata laki-laki tersebut, tidak mungkin wahai imam, saya mampu menghindar dari rezekinya Allah. Lalu apa kata Imam Ibrahim bin Adham ini? Wahai laki-laki, wahai anakku, pantaskah engkau bermaksiat kepada Allah? Pantaskah engkau berdosa kepada Allah, sementara engkau sadari bahwa rezeki yang engkau rasakan, nikmat yang setiap hari yang engkau rasakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Masih pantaskah engkau bersalah dan berdosa dan bermaksiat kepada Allah? Laki-laki ini semakin tertunduk malu. Sekejap air matanya berlinang. Lalu apa kata laki-laki tersebut? Berikan nasihatmu kepadaku wahai imam. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham memberikan nasihatnya yang kedua? Kata beliau, wahai saudaraku, wahai anakku, apabila ketika engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau ingin berdosa kepada Allah, melakukan larangan Allah, bermaksiat kepada Allah, ingat, kata beliau, jangan sekali-kali engkau tinggal di bumi Allah. Kata laki-laki tersebut, bagaimana mungkin wahai imam, saya mampu menghindar dari tinggal daripada bumi Allah? Yang kita tahu bersama jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita pijak sekarang ini, apa yang kita tempati hari ini adalah keseluruhannya ciptaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ardh, walillahi ma fis samawati wal ardh. Kekuasaan dan kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Maka kata laki-laki, tidak bakalan mungkin saya menghindar untuk tinggal dari bumi Allah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Wahai anakku, pantaskah engkau bermaksiat kepada Allah, sementara hari ini dalam kehidupanmu itu engkau tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala? Dengan kata lain, kalau engkau masih mau bermaksiat, carilah bumi atau alam
yang selain daripada buminya Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini tidak akan mungkin. Maka sekali lagi kata Ibrahim bin Adam, pantaskah kiranya ketika kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah dan kita tinggal di bumi Allah, masihlah rasanya kita mau bermaksiat di hadapan Allah. Maka kata laki-laki tersebut, berikan kembali nasihatmu wahai imam. Apa kata Imam Ibrahim bin Adam? Mengatakan, wahai anakku, apabila ketika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pesan beliau adalah lakukan maksiatmu itu di tempat di mana Allah tidak melihatmu. Ketika kita ingin berdosa bermaksiat kepada Allah, pesan beliau, lakukan perbuatan dosamu itu di mana tempat yang Allah tidak melihatmu. Mendengarkan kalimat beliau, pemuda tersebut, laki-laki tersebut tertunduk lesu dan malu, seakan-akan menyadari bahwa memang dimanapun kita berada, kendati pun kita bersembunyi dalam benteng yang kokoh sekalipun, tetap Allah Subhanahu wa taala memantau dan melihat, mengawasi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha memandang apa yang kita kerjakan, kendati pun kita bersembunyi. Dengan kata lain, beranikah kita bermaksiat di hadapan Allah sementara kita yakin bahwa tidak ada tempat persembunyian yang tidak luput dari pandangan Allah, yang tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Kata laki-laki tersebut, tidak mungkin wahai Ibrahim bin Adam, saya mampu bersembunyi dari pandangan Allah. Apa kata Ibrahim bin Adam? Pantaskah engkau bermaksiat di hadapan Allah sementara engkau meyakini bahwa Allah di setiap kehidupan kita, di setiap tempat kita, Allah memandang dan Allah melihat hambanya? Maka kembali berlinang air mata laki-laki tersebut, lalu meminta kembali nasihat. Wahai imam, nasihati saya, nasihati saya. Apa kata Imam Ibrahim bin Adam? Yang keempat, wahai anakku, apabila engkau ingin melakukan sebuah kemaksiatan di hadapan Allah, ingat bahwa ketika satu waktu datang malaikatul maut untuk mencabut nyawamu, mampukah engkau mengatakan kepadanya, wahai malaikatul maut, akhirkan, tunda kematianku? Apa kata laki-laki tersebut? Wahai imam, sangatlah mustahil saya akan mampu mengatakan kepada malaikatul maut ketika dia ingin mencabut nyawa saya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang tiba ajal seorang hamba, maka tidak mungkin akan diundurkan dan dimajukan walau sedetik pun. Maka kata laki-laki itu, tidak ada jalan wahai imam. Maka kata Imam Ibrahim bin Adam, pantaskah engkau bermaksiat kepada Allah sementara ajalmu saja engkau tidak mampu mengundurkannya? Masihkah engkau ingin bermaksiat di hadapan Allah? Semakin bertunduk, malu, takut di hadapan Allah, lantas berkata, wahai imam, nasihati saya, berikan nasihatmu. Yang terakhir jamaah dimuliakan Allah, Imam Ibrahim bin Adam berpesan kepada laki-laki tersebut yang ahli maksiat ini, wahai anakku, apabila engkau ingin melakukan maksiat di hadapan Allah, ingatlah nanti satu waktu di akhirat ketika engkau akan digiring masuk ke dalam neraka oleh malaikat Zabaniyah, penjaga pintu neraka, diseret engkau di dalamnya. Beranikah engkau menolak? Beranikah engkau mengatakan saya tidak mau? Apa kata laki-laki tersebut? Sangatlah mustahil wahai imam,
Sementara saya ini berlumuran noda dan dosa, tidak mungkin saya akan menolak. Dan tidak mungkin saya berani mengatakan saya tidak mau. Maka kata Al-Imam Ibrahim bin Adam mengatakan, masih pantaskah engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau saja meragukan dirimu berani untuk menolak ketika engkau ingin dimasukkan ke dalam neraka. Maka apa kata laki-laki tersebut? Wahai imam, hari ini saya akan berikrar bahwa saya akan bertaubat mohon ampun dan ingin menjauhi kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Semoga dengan begitu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, bahwa wahai saudara-saudaraku yang engkau merasa dirimu banyak maksiat kepada Allah, yang merasa dirimu banyak engkau melakukan dosa di hadapan Allah, jangan engkau berputus asa akan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak buih di lautan sekalipun dosa kita, tetapi ingat, lebih banyak ampunan Allah bagaikan pasir di sepanjang pantai di lautan. Janganlah berputus asa akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berkata, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kita sudah bermaksiat kepada Allah, kita sudah mempunyai dosa kepada Allah, tetapi Allah tetap memanggil hambanya, wasari'u, bersegeralah akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa lagi Allah kepada kita? Kita siang malam merasakan rezekinya Allah, kita tinggal di buminya Allah, dan kita merasa Allah memandang kita, Allah melihat kita, dan ajal kita tidak mampu kita tolak, kita undur. Dan kalau kelak kita akan dimasukkan neraka, kita pun juga tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Kalau hal itu jamaah dimuliakan Allah, ketika itu kita pikirkan, kita renungkan, insya Allah mudah-mudahan dengan hal itu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan noda dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, dan terutama memberikan ampunannya kepada kita, terkhusus kepada saudara-saudaraku yang sampai hari ini belumlah melaksanakan ibadah kepada Allah. Bersegeralah beribadah kepada Allah sampai akhir menjemput nyawa kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan, dihimpun, dipertemukan di dunia. Lebih-lebih lagi kiranya kelak Allah Subhanahu wa taala himpun, pertemukan kita, kumpulkan kita di akhirat, terlebih lagi dipertemukan di dalamnya, yaitu surga yang nikmat, yang banyak nikmat di dalamnya, serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.